Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrida, calon guru penggerak angkatan 5 dari UPT SMP Negeri 1 Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Latar belakang. Globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan sehingga budaya lokal muncul dalam komunitas kecil saja. Nilai budaya tidak lagi sesuai dengan kepribadian bangsa dan merubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Hal ini menyebabkan nilai dan budaya memudar yang akhirnya menyebabkan munculnya demoralisasi, yaitu merosotnya akhlak dan moral seseorang. Oleh karena itu diperlukan upaya dan sikap yang tepat dalam menghadapi globalisasi yang terjadi dengan menanamkan nilai-nilai karakter yang kuat melalui penerapan budaya positif di sekolah. Tujuan aksi nyata saya: 1. Menumbuhkan dan menerapkan budaya positif di sekolah. 2. Menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang menjadi tolak ukur adalah: pertama, murid mampu membuat dan menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Kedua, murid memiliki karakter yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Dukungan yang dibutuhkan dari bukti aksi nyata yang telah saya lakukan. Silakan simak pada video berikut. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita selesai. Kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Nah, mari kita pulang ke rumah masing-masing. Seluruhnya siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kepada Bu Guru berterima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama nak. Silakan pulang nak ke rumahnya masing-masing. Hati-hati di jalan ya. Ayo di jalan ya. Kesepakatan itu yang biasa disebut dengan keyakinan kelas. Nah, apa saja yang harus kalian tulis di keyakinan kelas? Yang harus kalian tulis yaitu apa yang menjadi impian kamu di kelas ini. Apa yang menjadi keinginan kamu di kelas ini. Silakan kita sama-sama rumuskan, kita sama-sama tulis apa yang menjadi keinginan, yang menjadi impian pelajaran di dalam kelas ini. Nah, gitu. Silakan. Ibu ini bagikan kertas, silakan ditulis apa yang ingin kalian impikan di dalam kelas ini. Apa yang kalian inginkan, ya? Oke, silakan ditulis di sini. Ada saya berikan.
keyakinan kelas kita menjaga kebersihan kelas. Jadi itu yang kita inginkan ya, menjaga kebersihan kelas. Kemudian apa lagi? Ingin, jadi hampir rata-rata ingin menjaga kebersihan kelas. Kemudian ada yang tulis ingin saling menghormati, saling menghargai di dalam kelas. Jadi di dalam kelas harus saling menghormati, saling menghargai. Kemudian ada di situ penggunaan HP hanya saat pada pembelajaran yang diinstruksikan oleh guru. Jadi HP itu bisa dipakai jika guru menyuruh ya. Nanti kita buat kembali di tempat yang bagus. Kemudian nanti setelah jadi kita tempel di sini, kemudian setiap hari bahwa itulah yang kamu buat sendiri ya. Nanti ditandatangani kalau sudah jadi seperti ya. Oke, sekira itu tentang keyakinan kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kali ini kami akan memaparkan tentang budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, mengenai budaya positif ini mungkin kita seringkali sudah lakukan. Cuma kita mungkin belum paham bahwa itu termasuk budaya positif. Nah, bagaimana merubah budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita? Nah, untuk merubah budaya positif yang ada di sekolah kita itu, yang harus kita rubah pertama adalah paradigma kita. Nah, paradigma kita bagaimana kira-kira yang harus dilakukan? Yang pertama itu merubah paradigma stimulus respon menjadi paradigma teori kontrol. Nah, yang pertama ya, kita harus tahu bagaimana merubah paradigma itu. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui bahwa ada namanya realitas, melihat kenyataan. Kalau kita mungkin sering melihat realitas itu adalah kita adalah sama semua. Nah, itu paradigma itu harus dirubah menjadi teori kontrol, yang mana realitas itu kita harus memahami bahwa manusia itu berbeda. Jadi yang tadinya sama, kita harus melihat bahwa manusia itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kalau dalam stimulus respon kita melihat bahwa semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau dalam teori kontrol kita melihat bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak sama semua penglihatan orang. Jadi kita harus berubah paradigma itu. Selanjutnya, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang harus kita rubah. Kita rubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak sama, kita tidak boleh memaksa pandangan kita sama dengan pandangannya orang. Selanjutnya, orang lain akan mengontrol saya. Nah, kita harus rubah bahwa yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, yang harus dirubah bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian stimulus juga yang harus dipahami, pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Itu karena yang seharusnya harus ada kolaborasi. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang, tapi kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan orang untuk menyelesaikan masalah. Kemudian model berpikir kalau di stimulus respon menang atau kalah. Kemudian kalau kita rubah ke teori kontrol yaitu model berpikir menang dan menang. Jadi itu yang harus kita rubah dulu dalam paradigma kita untuk merubah lingkungan menjadi lingkungan yang positif. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk ya, apa kira-kira itu budaya positif? Nah, sekarang bisa Bapak Ibu lihat di depan, budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan yang kita yakini sebagai perilaku yang benar atau perilaku yang positif. Itu namanya budaya positif.
Jadi apa yang kita lakukan kalau kita yakini bahwa itu benar, itu adalah sebuah budaya. Nah, kalau kita di Luhut Utara banyak sekali budaya-budaya positif yang bisa kita gali dari potensi daerah kita di sini. Oke, selanjutnya dari budaya positif itu, setelah tercipta budaya positif, setelah kita tanamkan budaya positif, akan muncullah disiplin positif. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan lihat di depan apa kira-kira itu disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan pendidikan atau pendekatan mendidik anak untuk mengontrol diri. Jadi disiplin positif itu kita memberikan pendekatan kepada anak supaya anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, itu ya. Selanjutnya kita lihat ya, ada beberapa konsep dari disiplin positif. Nah, lihat, disiplin positif itu memiliki beberapa konsep, itu tergantung dari motivasi orang tersebut. Jadi jika kita ingin memiliki disiplin positif, kita harus lihat dulu apa motivasi orang itu sehingga dia ingin disiplin. Ya, sekarang kita lihat ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari luar. Jadi orang melakukan disiplin itu karena dia memiliki motivasi dari luar. Seperti yang kita lihat yang dari luar itu apa kira-kira Bapak Ibu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang anak-anak biasa tidak ingin dihukum atau merasa tidak nyaman sehingga dia melakukan. Seperti kalau dia tidak mengerjakan soal, bukan karena dia dari dalam dirinya, tapi karena ada ketidaknyamanan dia rasa. Mungkin karena kalau di sekolah dia mungkin akan dibully temannya kalau dia tidak kumpul tugas, makanya dia berusaha untuk mengumpul. Itu dari luar. Ada motivasinya tapi dari luar. Ada juga motivasi yang lain itu Bapak Ibu, yaitu dari imbalan. Mungkin Bapak Ibu biasa juga menggunakan. Saya sebelum mempelajari modul ini terkadang saya lakukan. Biasa Bapak Ibu lakukan. Iya, seperti kita siapa yang bisa duluan pulang, itu penghargaan. Saya biasa lakukan juga. Atau siapa yang duluan selesai, saya kasih pindah di tempat yang lain. Ternyata Bapak Ibu itu dampaknya ke siswa itu memang ada dampaknya, tapi dalam jangka yang pendek. Mungkin saat kita berikan penghargaan itu dia akan berubah, ada motivasinya. Tetapi sampai seterusnya nanti dia akan bekerja karena ada sesuatu yang dia harapkan. Iya, seperti seperti kemarin kami wawancara di perpustakaan. Kalau siapa yang sering ke sana pada saat upacara bendera akan diberikan penghargaan. Ternyata setelah saya mempelajari, ternyata itu memang ada motivasi anak-anak untuk ke perpustakaan membaca, tapi dampaknya dalam jangka yang pendek. Nah, kita harapkan dampak yang kita berikan ke anak itu dampaknya dalam jangka yang panjang. Oke, baik Bapak Ibu. Motivasi yang kedua yaitu motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Jadi motivasi yang kita harapkan kita berikan ke anak itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri, ya. Contohnya, seperti kalau dia melakukan, dia akan menghargai dirinya sendiri. Jadi apa yang dia lakukan itu setidaknya untuk penghargaan bagi dirinya sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia dalam melakukan kegiatannya itu karena didasari atas kebutuhannya. Jadi kita dalam melakukan tindakan-tindakan ada sesuatu kebutuhan yang kita ingin penuhi. Oke, mungkin Bapak Ibu biasa melakukan sesuatu karena ada kebutuhannya. Biasa kira-kira apa Bapak Ibu, kebutuhan apa yang biasa kita ingin lakukan?
Artinya kita melakukan perilaku itu karena ada kebutuhan yang kita ingin capai. Oke, baik Bapak Ibu, kita lihat kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kesenangan, kebutuhan merasa senang. Kita melakukan atau anak melakukan perilaku itu karena dia merasa senang. Seperti itu, kalau dia ambil topinya temannya, dia lempar-lempar topinya temannya, dia akan merasa senang kalau temannya kejar-kejar dia, karena dia butuh itu kesenangan. Atau dia akan mengganggu temannya, dia senang kalau temannya menjerit-jerit. Jadi anak itu butuh kesenangan. Kemudian ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan yang utama. Kita melakukan berperilaku itu karena kita ingin hidup. Tanpa kita lakukan, kita tidak bisa hidup. Itu kebutuhan dasarnya, yang pokok bagi manusia. Selanjutnya adalah kebutuhan tentang kasih sayang dan ingin diterima. Jadi ada murid-murid yang berkelakuan seperti itu karena dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian, dia ingin diterima juga sebagai kelompok. Nah, terkadang ada anak-anak yang biasa tidak terlalu bergaul dengan temannya. Mungkin temannya dia abaikan, mungkin temannya terkadang dia biasa ini Bapak Ibu, terkadang dia menyendiri. Padahal itu mereka butuh tentang kasih sayang dari teman-temannya, ingin diterima juga. Nah, itu yang perlu kita perhatikan supaya nanti kebutuhan anak-anak itu bisa tercapai semua. Selanjutnya ada kebebasan, ada kebutuhan kebebasan. Ada yang ingin bebas, dia butuh kebebasan. Mungkin selama ini dia merasa terkurung atau merasa tertekan, jadi sehingga dia memberontak, ingin bebas. Nah, biasa ada kebutuhan seperti itu, kebutuhan yang akan pilihan, dia pilih bahwa dengan seperti ini dia akan terbebas. Oke Bapak Ibu, ada lagi kebutuhan penguasaan. Terkadang anak ini yang biasa berkuasa di satu tempat, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merasa dirinya dia yang paling hebat di tempat itu. Dia merasa berkuasa, dia ingin menguasai teman-temannya. Oke Bapak, Ibu, dari kebutuhan-kebutuhan dasar inilah kita bisa melihat perilaku-perilaku dari murid. Nah, kita harus memahami dulu kebutuhan apa yang dia ingin penuhi. Mungkin dia sering tidak masuk sekolah, mungkin ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Atau mungkin dia malas kerja tugas, mungkin ada sesuatu yang ingin dipenuhi. Jadi memang berat sekali tugas kita Bapak Ibu ya. Mungkin sampai sekarang pun juga saya belum mampu untuk melaksanakan semua tentang kebutuhan dasar, kita belum mampu melihat semua. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa melaksanakan atau diagnostik dulu kebutuhan dasar. Ya, jadi kalau anak itu berperilaku negatif, mungkin ada sesuatu di kebutuhannya itu yang tidak terpenuhi. Nah, sehingga kalau sudah kita melihat kebutuhannya, dengan sendirinya akan timbul disiplin positif. Dia akan dengan sendirinya akan muncul dalam dirinya apa yang dia ingin yakini atau apa yang mereka ingin lakukan. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut setelah terpenuhi kebutuhan dasar. Sekarang bagaimana kira-kira kita sebagai pendidik untuk melihat perilaku dari siswa tersebut. Setelah kita analisa ini kebutuhannya, jika masih terdapat pelanggaran-pelanggaran, maka ada beberapa yang harus kita lakukan, yang biasa disebut dengan posisi kontrol. Di mana posisi kontrol kita yang harus kita lakukan sebagai pendidik jika mengalami siswa yang masih melakukan kesalahan atau belum memiliki sifat disiplin positif. Nah, untuk lebih memahami tentang posisi kontrol, mari kita simak videonya.
Oke, Bapak Ibu, kita lihat. Bapak Ibu, kita akan lihat videonya. Kita lihat videonya Bapak Ibu ya. Yang biasa melekat pada Bapak Ibu ya. Nah, terkadang juga saya biasa masih melakukan posisi kontrol yang itu, ternyata itu kurang tepat atau masih kurang benar. Kita lihat yang mana seharusnya yang kita harus lakukan. Pertama kita lihat lihat 5 posisi kontrol. Tidak ada suaranya karena ini tidak ya. Kita Bapak Ibu, kita lihat bagaimana posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, kita lihat nanti yang mana kita berada di mana kira-kira pada posisi kontrol ini. Kita lihat videonya. Ini sekolahnya Naren, bukan sekolah SMP 1. Atau ini Naren di mana sekolah? Oke, kita lihat pertama posisi penghukum, kemudian posisi pembuat merasa bersalah, 3 posisi sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita lihat satu-satu bagaimana kira-kira kalau guru sebagai penghukum, posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kita lihat sama-sama. Bapak Ibu, kita bayangkan dalam diri kita, biasanya kita berada di mana? Ini Naren, dia datang terlambat 20 menit datang di sekolah. Oke, silakan lihat videonya Bapak Ibu. Kata-kata seperti apa yang diucapkan oleh gurunya jika menghadapi situasi siswa yang terlambat datang ke sekolah. Oke, bagaimana Bapak Ibu, bisa dipaham? Oke, untuk posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, di situ ada kata-kata yang biasa terlontar, yaitu kita menghardik atau menunjuk-nunjuk atau berkaca pinggang. Jadi kita sering itu merasa bahwa kita sebagai apa yang berkuasa atas diri anak tersebut, sehingga kita melakukan seperti itu. Coba kita lihat dampaknya tadi Bapak Ibu, bagaimana dampak kalau guru sebagai posisi kontrol penghukum. Sekarang kita lihat video yang kedua, yaitu merasa siswa itu bersalah. Oke, silakan Bapak Ibu dicermati. Setelah itu nanti kira-kira di mana posisi kita biasa melakukan
kontrol terhadap murid-murid. Nih gurunya cantik ya, cantik. Iya cantik gurunya. Posisinya membuat anak itu seakan-akan dia bersalah. Ini posisi kontrol yang kedua. Biasa juga sering saya lakukan seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak pernah dilakukan kalau saya Bu biasa. Nah itu lihat murid itu merasa bersalah. Dia datang terlambat karena kata-kata seperti itu. Bapak Ibu guru lihat, kalau murid merasa bersalah, suara cenderung melembut. Lembut suaranya, tidak seperti tadi agak kasar. Sekarang dia lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kalau merasa bersalah. Nah, sekarang kita lihat apa dampaknya. Membuat murid merasa bersalah. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Begitu kita salahkan terus anak-anak, dia akan merasa rendah diri dan dia akan menarik dari kelompok teman-temannya. Karena sering kita salahkan. Oke, sekarang yang ketiga sebagai teman. Kita lihat videonya Bapak Ibu yang sebagai dia ada kata sayang-sayangnya karena memang dianggap muridnya itu adalah temannya. Iya, murid akan merasa senyum karena menganggap gurunya itu adalah temannya. Jadi dia kayak bersahabat. Iya, apalagi kalau Bapak guru menghadapi siswanya yang cantik, terkadang itu dianggap temannya sehingga merasa senang-senang, apalagi kalau sudah senyum-senyum. Wajar Pak ya, wajar. Coba Bapak Ibu kita lihat posisi teman. Suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Kalau posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian tapi ada dampaknya Bu, Bapak Ibu, ada dampaknya. Murid akan bergantung kepada satu orang. Jadi akan tergantung kepada guru yang dia suka tadi sebagai temannya. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir karena selalu menganggap ada yang membela dia, ada sebagai temannya. Itu dampaknya kalau kita posisi kontrol kita sebagai teman dari murid. Ya, karena dia akan tidak mandiri, ada masalahnya sedikit pasti dia akan cari guru itu karena dianggap temannya bisa menyelesaikan. Nah, sekarang yang keempat sebagai pemantau. Guru juga itu sebagai pemantau. Oke, kita simak baik-baik videonya. Iya, lihat Bapak Ibu bagaimana mulut dari ibu gurunya bicara. Nah, sekarang kita lihat kalau posisi pemantau sebagai monitor. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun tidak menggunakan suara tinggi. Apa dampaknya kira-kira Bapak Ibu? Murid akan menghitung konsekuensi atau hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan.
Oke, sekarang yang keempat posisi manajer. Nah, guru juga itu, walaupun kita guru, kita juga punya posisi manajer. Jadi bukan hanya kepala sekolah yang dianggap manajer, tapi guru juga ada posisinya dia sebagai manajer. Tapi kapan posisi manajer itu bisa dilakukan? Coba kita simak videonya. Di posisi manajer ini kita harus menanyakan kepada siswa bahwa sekolah dibuka jam berapa, seharusnya datang jam berapa, supaya dia yakin dalam dirinya bahwa sekolah memang dimulai pada pukul berapa. Nah, setelah itu kita tanya apakah dia bersedia untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Masuk ibu, masuk. Nanti bapak ibu nanti kita akan lihat nanti apa kira-kira kata-kata yang dikeluarkan kalau kita sebagai manajer. Bapak Ibu, sekarang kita lihat posisi manajer. Suara manajer itu selalu netral, tidak emosional, tidak terlalu lama dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, akan membuka pikiran murid. Jadi kita selalu memberikan pertanyaan yang bermakna. Kemudian apa dampaknya? Murid akan mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Oke, sekira itu video tentang posisi kontrol yang harus dilakukan Bapak Ibu. Nah, setelah kita melihat tayangan video tadi, kira-kira Ibu berada pada posisi mana? Posisi ada yang berada di posisi teman. Ada yang berada di posisi penghukum? Iya, saya juga terkadang masih berada di posisi penghukum. Karena saya anggap bahwa dengan menghukum itu akan mendisiplinkan anak. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini ternyata tidak seperti itu. Itu akan berdampak pada siswa, sehingga kadang siswa merasa benci sama gurunya, bahkan merasa dendam. Biasa terkadang murid itu dendam sama ibu gurunya. Oh, ini dia akan membanding-bandingkan nanti gurunya. Oh, ini guru galak sekali. Ini guru selalu menghukum saya. Ini guru ini baik seperti temannya. Oh, ini guru tidak pernah menghukum. Jadi dia akan membanding-bandingkan nanti. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melihat tadi, kita sudah mengetahui tentang posisi kontrol yang harus dihadapi atau posisi kontrol yang harus dilaksanakan. Maka mungkin mulai dari sekarang Bapak Ibu bisa menerapkannya sesuai dengan apa yang kita sudah paham. Kegunaannya ini agar supaya kalau kita sama-sama semua guru serentak atau bergerak bersama menerapkan ini, insya Allah lingkungan sekolah kita dan murid-murid kita akan membiasakan dengan disiplin positif. Dengan sendirinya akan terbangun disiplin positif. Yang penting kita bekerja sama dan saling berkolaborasi dengan menerapkan posisi yang kita sudah paham. Oke, lanjut Bapak Ibu, setelah kita mengetahui tentang disiplin positif, apa yang seharusnya kita laksanakan?
Baik Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, setelah kita melakukan posisi kontrol, terkadang masih ada biasa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, jika terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti itu, bagaimana kira-kira yang harus kita lakukan? Baik Bapak Ibu, biasa sebelum saya mempelajari modul ini atau pembelajaran ini, biasa saya menyelesaikan masalah itu tanpa memperhatikan apa sebenarnya yang harus dilakukan agar supaya murid ini bisa bisa dengan sendirinya dia akan berubah tanpa diberikan hukuman. Terkadang saya menyelesaikan masalah ini, terkadang saya biasa tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan mengapa dia melakukan perbuatan seperti itu. Kita langsung saja, kamu memang ini seperti ini. Ternyata setelah saya mempelajari ini, ternyata tidak seperti itu. Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah anak-anak atau murid-murid. Baiklah Bapak Ibu, dalam menyelesaikan tahapan-tahapan itu atau dalam menyelesaikan masalah anak-anak, biasa kita melakukan dengan istilah segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga? Karena dia bentuknya segitiga, dasarnya paling di bawah itu yang menjadi dasar. Artinya kita pertama melangkah dari dasar, kemudian ke kiri dan ke kanan. Jadi dalam menyelesaikan masalah anak atau pelanggaran yang dilakukan oleh murid-murid, kita mulai dulu dari dasarnya, dari kakinya. Oke. Baik Bapak Ibu, apa yang kita akan lakukan pertama dari dasarnya, yaitu kita harus menstabilkan identitas. Distabilkan dulu identitasnya murid. Kenapa kamu melakukan? Atau kita tanyakan, kalau umpamanya dia melakukan karena kesenangannya, kita stabilkan dulu. Contohnya seperti ini, anak-anak ada murid-murid yang iseng melempar-lempar topinya temannya. Nah, kita panggil anak tersebut, kita pecahkan masalahnya karena mungkin temannya sering terganggu atau merasa terganggu. Sehingga anak itu perlu diselesaikan masalahnya supaya temannya tidak merasa terganggu. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan, kita panggil anak tersebut, jangan ditegur di depan teman-temannya. Kita panggil di suatu tempat, kemudian kita mulai dengan yang pertama, menstabilkan identitasnya. Yang pertama, kita harus melakukan kegiatan seperti menanyakan, kita memang manusia butuh namanya kesenangan. Dalam hidup kita memang perlu senang. Tapi ingat, kesenangan itu jangan mengganggu orang lain. Itu namanya mengembalikan identitasnya. Artinya kita tidak salahkan kenapa kamu, kita harus kembalikan dulu. Memang orang, karena kita tadi kan sudah mempelajari kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasarnya itu karena dia senang, ingin bersenang-senang. Jadi kita kembalikan identitasnya, kita stabilkan dengan memang manusia butuh kesenangan. Tapi jangan sampai kesenangan itu mengganggu atau merugikan orang lain. Jadi dia akan paham seperti itu. Nah, setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakannya yang salah, bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Setelah kita kembalikan identitasnya, kita validasi kembali bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan itu adalah salah. Iya, jadi seperti yang kamu lakukan itu adalah perilaku yang salah karena merugikan orang lain. Jadi kita kasih pemahaman dia bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Kita validasi tindakannya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di dalam ini yang masih sering biasa saya atau mungkin kita tidak lakukan karena sebelumnya memang kita tidak pernah membuat keyakinan kelas. Tapi jika kita selesai membuat keyakinan kelas, baru kita tanyakan. Tapi kalau kita belum membuat keyakinan kelas,
tidak mungkin kita akan tanyakan. Jadi sebelum kita menyelesaikan masalah ini dengan segitiga restitusi, sebelumnya memang kita sudah membuat keyakinan. Ada keyakinan kelas antara guru dengan siswa, itu kita buat keyakinan kelas. Nah, begitu ada masalahnya, kita langsung kembalikan kepada murid tersebut bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat dan kita tanda tangani bersama-sama. Karena memang ada di dalam kelas kita sebelum memulai, biasanya keyakinan kelas ini kita lakukan di tahun ajaran baru. Pas kita masuk pertama, sebelum kita mengajar, kita harus membuat dulu komitmen antara siswa dengan guru. Nah, komitmen itu disepakati dalam keyakinan. Oke, baiklah, kita selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh tentang permasalahan tadi yang restitusi. Cara menangani ini ada kami sudah buat aksi nyatanya Bapak Ibu. Coba kita lihat. Ini saya ambil di 91. Contoh penanganan segitiga restitusi. Nah, ini coba kita lihat Bapak Ibu, ada masalah siswa yang terjadi di sini. Nah, coba kita lihat, itu satu orang pergi mengganggu terus temannya. Saat temannya belajar, dia pergi ganggu. Nah, ini yang harus diselesaikan. Bapak Ibu, sekarang kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, yang pertama kita panggil ke ruangan khusus supaya temannya tidak melihat, supaya anak ini merasa tidak malu, dipermalukan di depan teman-temannya. Nah, setelah itu kita kasih penjelasan sesuai dengan urutan dari segitiga restitusi tadi. Kita mulai dari mengembalikan identitasnya, kemudian kita validasi tentang kesalahannya, dan kita tanya bahwa yang kamu lakukan itu bertentangan dengan keyakinan kelas. Nah, dengan sendirinya nanti dia akan menyadari bahwa yang saya lakukan itu adalah salah. Walaupun tanpa kita memberikan hukuman kepada anak itu, dia akan menyadari sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Dalam melakukan pemecahan masalah seperti ini, setidaknya kita berfungsi sebagai manajer. Setelah berfungsi sebagai manajer, kemudian kita lakukan restitusi itu, mengembalikan perilaku-perilaku yang gagal tadi ke perilaku yang positif. Karena perilaku yang dilakukan itu biasa disebut perilaku yang gagal. Karena siswa itu gagal dalam berperilaku, kita akan kembalikan perilakunya ke arah yang positif. Oke, Bapak Ibu, itulah tadi cara-cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu, saya juga nanti setelah mempelajari modul ini baru saya tahu bahwa di dalam kelas itu biasa sering kita buat adalah peraturan. Ternyata itu peraturan karena dia mengikat dan ada sanksinya kalau peraturan. Nah, sekarang yang baiknya digunakan adalah keyakinan. Karena keyakinan itu murid sendiri yang disuruh merumuskan apa yang mau ditulis itu tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu biasanya kita dapatkan dari potensi daerah. Maksudnya nilai-nilai kebajikan yang ada pada daerah masing-masing. Karena setiap daerah itu tentu mempunyai kearifan lokal yang berbeda. Nah, contohnya seperti kita di sini dalam membuat keyakinan kelas, kita perlu yang pertama memperkenalkan budaya dari daerah kita.
Contohnya kalau lewat di depan orang tua nak, kita minta permisi dengan kata tabe, kita membungkuk-bungkuk. Itu kembali yang harus ditanamkan kepada anak supaya tidak hilang budaya seperti itu. Nah, itu bisa ditulis dalam keyakinan kelas. Nah, sekarang kita lihat video bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu kita harus merumuskan dulu bersama dengan siswa. Siswa sendiri disuruh menulis sendiri apa yang menjadi impian dari kelasnya. Jadi ada namanya impian kelasnya, dia bagaimana impiannya. Dia tuliskan sendiri apa yang ingin dia inginkan di kelas tersebut. Disuruh menulis semua. Nah, setelah kita tulis, setelah setelah kita rumuskan, kemudian murid-murid disuruh menempel. Kita suruh menempel di papan tulis. Jadi apa yang dia inginkan di kelas itu, kita suruh anak-anak satu-satu menempel di papan tulis. Jadi dia tempel apa yang menjadi impiannya di kelas itu. Jadi suruh tempel satu-satu seberapa siswa yang dalam ruangan, harus ada semua keyakinannya, harus ada semua impiannya, harus ada semua apa yang diinginkan dalam kelas tersebut. Jadi ditempel satu-satu di papan tulis. Nah, setelah kita tempel, setelah ditempel semua, kita di situ mulai mengatur. Kita mulai melihat kalau ada apa yang dicurahkan, ada namanya curah pendapat. Yang ditempel itu adalah curah pendapatnya siswa bahwa dia ingin kelasnya seperti ini. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, kita harus merubah dari kalimat negatif ke kalimat yang positif. Karena tidak boleh ada kata tidak atau melarang. Jadi harus diubah dari kalimat yang negatif ke kalimat yang positif. Nah, contohnya seperti ini. Tidak boleh datang terlambat. Itu di keyakinan kelas tidak tepat ditulis seperti itu. Tapi kita ganti setelah ada curah pendapatnya anak-anak ditempel semua, kita lihat satu persatu. Kalau ada yang berkonotasi negatif, kita rubah ke arah positif. Nah, kalau ada yang menulis tidak boleh mengganggu temannya, itu kita ganti dengan kata yang positif. Umpamanya menghargai teman yang di dalam kelas, menghargai teman, kita ganti kalimatnya seperti itu. Atau saling menghormati. Kalau ada yang tulis tidak boleh datang terlambat, itu makna konotasinya kan negatif. Ada aturannya di situ. Jadi kita ganti tepat waktu datang di sekolah. Jangan memakai kata tidak, karena itu kalau tidak dengan dilarang itu aturan. Aturan itu pasti ada sanksinya kalau aturan. Nah, keyakinan kelas ini kita tidak memberikan sanksi, tapi menanamkan bagaimana dia bisa termotivasi sendiri dengan kata-kata yang dia tulis di kelas impiannya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, tinjau kembali keyakinan yang dicatat, apakah masih ada peraturan-peraturan seperti tadi yang saya sudah sebutkan. Ingat Bapak Ibu bahwa peraturan itu ada sanksinya, makanya diubah ke arah yang positif supaya tidak ada kata istilahnya peraturan yang ada ya. Hanya dia yakini bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang positif. Kemudian tinjau ulang keyakinan, mungkin masih ada yang kurang. Jadi kalau masih ada yang kurang, silakan ditambahkan atau mungkin kita memberikan solusi. Bagus mungkin kalau kita masukkan seperti ini. Yang intinya Bapak Ibu bahwa keyakinan itu adalah dari murid, bukan dari guru. Dari murid sendiri yang ingin
melihat bahwa kelas impiannya seperti ini, apa yang diinginkan. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas dibuat, itu ada ditandatangani guru dengan siswa. Nah, kalau kita SMP kan kita mata pelajaran, jadi kita libatkan wali kelasnya juga untuk menandatangani dari keyakinan kelas itu. Jadi dia dengan sadar menandatangani bahwa inilah yang saya harus lakukan tentang perilaku-perilaku mereka di dalam kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas itu dilekatkan atau ditempel di dalam kelas yang mudah dilihat supaya tiap hari dia bisa baca, setiap saat dia bisa baca bahwa inilah keyakinan kelas yang pernah atau yang telah saya tanda tangani supaya tidak ada unsur paksaan di dalam. Nah, Bapak Ibu, bagaimana tentang keyakinan kelas? Apa boleh bisa dimulai dilakukan? Ya, sekira kita bisa memulai dari sekarang membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan peraturan ya, tapi dia adalah sebuah disiplin positif yang bisa kita berikan kepada murid-murid. Nah, selanjutnya setelah kita membuat keyakinan kelas, apa kira-kira yang harus kita lakukan lagi? Nah, tadi ya, jika ada permasalahan, biasa terkadang di situ ini restitusi itu mengembalikan, ya, mengembalikan kondisi murid yang tadi yang salah dikembalikan sehingga mereka kembali kepada karakternya yang kuat. Jadi kita mengadakan restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin dari penjelasan tadi atau dari pemaparan saya mungkin ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau ditanyakan. Kita buka sesi tanya jawab sekarang. Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan di sini adalah nilai-nilai kebajikan apa yang harus diterapkan di sekolah kita di SMP 1 sama. Oke, baik sekali, sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Nilai-nilai kebajikan apa saja yang bisa diterapkan di sekolah kita? Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan jawaban nilai-nilai kebajikan apa saja kira-kira yang bisa kita tanamkan untuk murid-murid kita di sekolah. Nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai yang meyakini bahwa itu adalah perilaku yang benar, bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar. Itu namanya nilai-nilai kebajikan. Seperti tadi saya sudah contohkan, seperti ketemu dengan orang kita harus selalu senyum, itu nilai kebajikan. Selalu menyapa, itu nilai kebajikan. Sholat duha juga nilai kebajikan. Segala sesuatu perilaku yang kita lakukan, yang kita anggap yakini bahwa itu adalah positif, itulah yang disebut nilai kebajikan. Nah, mungkin Bapak Ibu, apa kira-kira saja nilai kebajikan yang bisa kita lakukan di sekolah? Yes, Pak. Mungkin teman-teman yang mengajar agama ada pasti mungkin mereka yang paling jadi tahu lebih banyak mengenalkan pada nilai kebaikan semana. Karena kalau saya dapat melihat secara umum karakter anak-anak sekarang ini tidak berubah lagi dari nilai agama yang biasa kita perlu. Misalnya berakhlak mulia itu salah satu yang kita perlu terapkan dalam kedisiplinan anak-anak. Ternyata di lapangan anak-anak sudah tidak sudah tersebut
ada apa? Tidak berakhlak mulia lagi. Misalnya terjadi proses belajar mengajar. Ya, banyak mereka yang sudah tidak menganggap bahwa karakter berakhlak mulia itu yang perlu dilakukan dalam proses belajar mengajar. Sehingga ini yang menjadi salah satu kendala yang paling berat yang dihadapi oleh para guru. Ya, misalnya menghargai guru ketika baru masuk dalam mengajar. Ya, mungkin kita yang hadir di ruangan ini setiap hari menemukan hal yang seperti itu, sehingga membuat kita memang agak berat dalam proses belajar mengajar. Ya, biasanya kita sudah biasa diagnosis materi, tapi diagnosis akhlak pada diri anak-anak kadang-kadang susah sekali mereka ubah. Sehingga mungkin itu yang mungkin ibu teman-teman yang mengajar apa ini yang akan menyampaikan sebenarnya kepada siswa bagaimana berakhlak mulia dan nilai-nilai agama yang perlu ditanamkan di setiap diri siswa. Saya kira itu yang sudah saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas masukan dan apa saatnya. Jadi seperti tadi yang kita sudah sama-sama pelajari bahwa untuk menanamkan budaya positif itu seharusnya seperti ada pikiran tentang pikiran Ki Hajar Dewantara. Dia Bapak Pendidikan mengatakan bahwa pendidik itu ibarat sebagai petani. Jadi kita hanya menanam benih-benih. Benih-benih itu dianggap sebagai murid. Jadi kita menanam benih-benih itu di tanah. Nah, tanah kalau di lingkungan pendidikan dipakai adalah lingkungan sekolah. Nah, bagaimana caranya benih itu bisa tumbuh baik? Berarti dia harus ditanam di lingkungan yang baik. Nah, seperti kita untuk menanamkan budaya positif itu, kita harus juga menanamkan lingkungan yang positif supaya benih itu tumbuh dengan subur. Jika lingkungannya juga atau tanahnya itu diatur dengan sebaiknya. Seperti itu pendidikan. Nah, guru kita pendidik hanya menuntun tumbuh dan berkembangnya anak-anak atau murid-murid. Kita tuntun, kita kembangkan dia di lingkungan yang positif. Nah, bagaimana menciptakan lingkungan yang positif itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kita guru dengan akrab saling bekerja sama. Kita guru yang memulai dengan saling bertegur sapa dengan sesama kita guru, saling menghormati, menghargai. Nah, jika tercipta di lingkungan guru seperti itu, akan dengan sendirinya akan berdampak ke murid-murid. Nah, memang sekarang kita tidak menutup mata bahwa memang karakter sekarang murid itu sudah banyak yang bergeser diakibatkan oleh globalisasi, terutama globalisasi di digital itu yang banyak perusahaan, sehingga terkadang anak itu biasa tidak lagi menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang tuanya, karena terbawa arus globalisasi. Nah, itulah peran kita sebagai pendidik, bagaimana mengembalikan karakter anak yang telah seperti itu, kita kembalikan sehingga dia bisa berperilaku positif. Banyak sekali kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak. Jadi kita mulai sekarang, sekolah kita ini sudah mulai berjalan. Setelah kita bentuk OSIS-nya, itu juga masuk kebajikan dengan cara berdemokrasi. Kita libatkan siswa. Nah, nilai kebajikan memang itu harusnya kita libatkan siswa supaya dia paham bahwa seperti inilah yang harus dilakukan. Kita sudah mulai menanamkan akhlak yang baik dengan sholat duha, dengan sholat berjamaah setelah zuhur, itu menanamkan akhlak. Contoh yang lain yang kita sudah lakukan juga Bapak Ibu, yaitu bersalaman. Setelah masuk ke lingkungan sekolah, kita bersalaman dengan
murid-murid itu sudah mengajarkan tentang akhlak yang baik. Namun memang perlu kerja keras lagi untuk menciptakan lingkungan yang seperti itu, karena tidak seperti membalikkan telapak tangan. Itu butuh waktu yang panjang. Kita butuh sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kami biasa pernah pelajari bahwa untuk merubah biasa kelakuan-kelakuan itu ada namanya istilahnya kita lihat dari visi sekolah. Kita berangkat dari visi sekolah. Dari visi sekolah itu sudah ditulis itu apa yang ingin diwujudkan ke anak-anak atau ke murid-murid. Nah, dari visi itu kita bisa melihat, oh ini yang harus terwujud ke murid-murid. Nah, dari visi itu kita lihat apakah visi itu berhasil atau tidak. Nah, kalau ada yang masih kurang ditambahkan, mungkin Bapak Ibu nanti kita akan kolaborasi sama-sama. Ada namanya kita melakukan tahapan bagja. Kita melakukan bahwa ini yang dalam visi sekolah ini yang belum berhasil, belum tercapai, maka kita lakukan tahapan. Apa yang harus kita lakukan supaya visi ini bisa berhasil? Ada perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan. Saya kira itu Pak, mungkin bisa kita sama-sama bekerja, kita sama-sama berbuat, dan kita mulai dari diri kita sendiri supaya budaya positif itu bisa kita tanamkan ke murid-murid. Mungkin masih ada yang mau bertanya atau memberikan saran? Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Pak. Di apa? Keyakinan kelas tadi. Ya, di keyakinan kelas atau impian kelas. Ya, tadi disampaikan bahwa apakah kita masing-masing guru bisa melaksanakan dalam kelas. Ya, ini mungkin lebih efisiennya diawali atau cukup saja saat wali kelasnya saja yang ketika baru memperkenalkan diri sebagai wali kelas atau satu waktu dia masuk dalam kelas itu sebagai orang tuanya itu menyampaikan impian apa saja di kelas itu, ya, sehingga orang tuanya tahu atau wali kelasnya tahu bahwa impian yang diharapkan ini adalah. Karena kalau setiap guru yang mau masuk mau menyampaikan, mau mengharapkan impian kelas itu, ingat saja kalau kita dalam bidang studi yang masuk, dan sampai ini akan kita waktu yang banyak, padahal impiannya hanya satu. Mereka itu saja ya. Ya, sehingga mungkin lebih tepatnya kalau wali kelasnya saja yang menyampaikan atau meminta keyakinan atau impian kelas. Sehingga itu memang mungkin ketika ditempel, semua guru tidak studi yang masuk tahu sebenarnya karakter kelas ini seperti ini, harapan mereka seperti ini. Ya, saya kira itu artinya masukan saja. Terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih. Sebuah masukan yang sangat bagus sekali, yang sebenarnya memang bahwa untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu harus memang wali kelas. Tapi setelah wali kelas membuat keyakinan itu, guru-guru yang mengajar atau semua guru-guru harus tahu bahwa di kelas itu dia mempunyai keyakinan seperti ini. Makanya ditempel di dinding yang mudah dilihat, yang setiap saat bisa dibaca oleh murid. Karena kalau kita tidak seperti kalau di SD. Kalau di SD kan memang dia guru kelas, kita guru mata pelajaran. Jadi kalau kita semua 10 mata pelajaran mau membuat keyakinan kelas, itu akan repot memang. Jadi yang seharusnya memang di awal pembelajaran tahap ajaran baru, wali kelas berembuk dengan siswanya, dengan muridnya, membuat keyakinan itu, membuat apa yang diyakini siswa tentang impian kelasnya. Setelah itu ditempel dan semua guru
harus mengetahui bahwa di kelas ini dia mempunyai impian seperti ini, dia mempunyai keyakinan seperti ini. Jadi jika ada masalah nanti kalau bisa diselesaikan di ruang kelas, kita bisa langsung tanya bagaimana dengan keyakinan kelas yang anakku telah tanda tangani. Apakah tidak melanggar atau apakah kamu tidak lari dari keyakinan kelas yang telah anakku tanda tangani? Karena harus ditandatangani oleh siswa supaya itu agak kalau ditandatangani mungkin siswa merasa bahwa memang saya menaruh tanda tangan di situ. Jadi mungkin dia akan yakin bahwa kalau jika saya nanti melanggar dari keyakinan itu berarti saya salah karena sudah melanggar, apalagi saya sudah bertanda tangan. Oke Bapak Ibu, mungkin sampai di sini pemaparan saya tentang budaya positif yang bisa kita tanamkan kepada anak dan cara-cara mengatasi masalah jika ada terjadi di sekolah kita. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan Bapak Ibu, untuk materi ini kita sama-sama belajar. Saya juga baru dapat materi ini setelah ikut pembelajaran guru penggerak. Jadi mari kita sama-sama belajar, tergerak, bergerak, dan mari kita sama-sama menggerakkan supaya sekolah impian kita ini bisa terwujud. Oke, sekian demikian. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.